Halo semuanya, di video kali ini kita akan pelajari terkait scrolling visibility, di mana untuk visibility-nya kita akan tes untuk widget app bar dan widget bottom navigation bar. Silakan teman-teman siapkan dulu page-nya. Kita punya homepage, tipenya stateful. Di build methodnya scaffold, ada app bar, ada body, ada bottom navigation bar. Untuk app bar-nya sederhana, terus kasih warna background. Untuk di bagian bodinya kita bikin list view builder. Seperti ini, jumlahnya 30, itemnya list style, item nomornya. Terus di bagian bottom navigation, kita bikin method build bottom navigation bar, seperti ini. Dan kita kasih background blue shade 100. Kita bisa akan menggunakan metode biar mudah untuk membaca struktur layoutnya. Nah, sekarang kita akan bikin kayak gini. Jadi ketika di scroll ke atas, app bar itu dia hilang gitu. Atau jadi kayak kedorong ke atas. Terus ketika kita scroll ke bawah lagi, nah si app bar-nya muncul gitu. Terus ketika kita scroll ke atas, selain app bar-nya hilang, si bottom navigation bar-nya muncul. Jadi kayak app bar hilang, bottom navigation muncul. Terus bottom navigation bar-nya hilang, app bar-nya muncul gitu. Jadi sesuai dengan yang di scroll. Nah, untuk momen scrollingnya mungkin di sini kan beda. Kalau kita scroll, teman-teman bisa akan melihat istilahnya data yang munculnya itu dari arah mana. Kalau kita di sini teman-teman perhatikan ke bagian kursornya. Kalau saya di swipe ke arah atas. Nah, artinya scrollnya itu ke bawah. Jadi scrollingnya ke bawah. Tapi kalau saya arahkan kursornya ke bawah, nah scrollingnya itu atau si istilahnya indikator scrolling itu dia ke atas. Hanya saja di sini nggak kelihatan karena kita nggak implementasi scrolling barnya gitu. Jadi mungkin di sini saya namakannya bukan scrolling ya, tapi nge-swipe gitu. Jadi nge-swipe ke bawah, nge-swipe ke atas. Nah, untuk ngedetek apakah kita sedang nge-swipe ke bawah atau nge-swipe ke atas, teman-teman bisa menggunakan scroll controller. Final scroll controller sama dengan scroll controller. Kita bikin dispose-nya dulu. Scroll controller.dispose. Terus di bagian instead kita akan nge-listen scroll controller.addListener. Scroll controllernya kita pasangkan ke list view builder. Ke property controller. Scroll controller. Terkait penggunaan scroll controller, terus terkait juga tentang offset posisi scrollingnya, teman-teman bisa cek ke video sebelumnya. Nah, lanjut ke bagian sini, ke add listener-nya. Kita akan print, kita pakai log dari Dart Developer. Kita akan print nilai dari scroll controller, position, user, direction. Jadi direction-nya itu si user nge-scroll atau nge-swipe kemana gitu. Di sini kita bungkus pakai scroll user scroll controller. Dilogkan di sini. Oke, save sambil lihat konsol, teman-teman silakan restart. Oke, sekarang kalau kita scroll atau kita swipe ke bawah, swipe ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat user scroll direction-nya itu nilainya adalah reverse. Tapi kalau kita swipe ke bawah, nilainya ada forward. Jadi teman-teman ingat, kalau nge-swipe ke atas, reverse. Kalau nge-swipe ke bawah, forward. Nah, untuk nge-show dan nge-hide app bar, teman-teman bisa bikin variabel terus show app bar atau hide app bar gitu. Terus nanti dibikin logic menggunakan user scroll direction. Nah, hanya saja untuk nge-hide app bar,
ada cara lain, kita bisa menggunakan nested scroll view. Jadi kembali ke bagian body, teman-teman bikin nested scroll view. Ada property require di sini untuk header slipper builder dan header dan body. Untuk header slipper builder, control space, kita harus bikin buildernya dulu kayak gini. Nah, terus di sini kita akan return slipper app bar. Untuk data slipper app bar, teman-teman bisa copy dari yang app bar sini. Jadi ini tinggal di propertinya ya, title sama background cut. Jadi di scaffold nggak ada app bar, langsung ke bagian body. Tapi di body ada slipper app bar. Title, background di sini ganti. Terus snap finder true. Oke, kita jadikan default aja dulu atau ya floating sama finder. Terus untuk bagian body kita panggil build list view save. Nah, sekarang karena ada nested scroll view, kita akan pindahkan scroll controller dari build list view ke nested scroll view. Save, restart. Oke, sekarang kita udah menerapkan nested scroll view, terus mengganti app bar menjadi slipper app bar. Nah, teman-teman perhatikan di bagian list view, di sana ada padding ke atas. Kalau ada penggunaan list view di bagian body scaffold yang tidak menggunakan default app bar, maka list view-nya akan otomatis mempunyai padding ke arah topnya, ke arah atasnya. Makanya kita harus setting menjadi 0, edge inset 0. Nah, dia akan mepet ke slipper app bar. Nah, sekarang ketika nge-scroll atau kita nge-swipe ke atas, app bar-nya hilang. Teman-teman bisa ganti nilai bagian pinned ini menjadi false. Save. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, biar tampil sampai nilai awal itemnya, app bar muncul. Kalau kita scroll ke atas, nah, dia ikut tergeser, ikut terdorong. Ikut terdorong ini karena dia merupakan bagian dari atau di dalam scroll view gitu. Jadi ketika kita scroll, dia juga akan ikut nge-scroll gitu. Hanya saja harus memastikan bahwa nilai pinnednya menjadi false. Kalau teman-teman jadikan nilai pinnednya menjadi true, slipper bar-nya meskipun ada di dalam nested scroll view, dia tidak akan di-scroll, tetap stay gitu. Jadi kembalikan menjadi false. Jadi biar ikut ke scroll. Nah, terus sekarang kalau teman-teman scroll ke bawah, kan di sini udah jadi forward ya untuk behavior user scroll direction-nya. Tapi app bar-nya belum muncul. Jadi kalau untuk memunculkan slipper app bar itu, si item satunya harus muncul juga. Jadi istilahnya harus sampai maksimum scrolling ke atasnya. Baru app bar bisa muncul kembali. Nah, gimana caranya? Meskipun ketika kita scroll ke bawah atau ketika kita swipe ke bawah, keadaan item paling atasnya dalam item 11 bukan item yang paling awal. Nah, si app bar-nya juga ikut muncul gitu ketika kita swipe ke bawah. Nah, kita bikin kondisi, bikin variable untuk merubah nilai pinned. Misalkan di sini teman-teman silakan bikin variable boolean namanya pinned slipper app bar, nilai defaultnya false. Koneksikan ke property pinned slipper app bar. Nah, di bagian add listener scroll controller, bikin pengecekan. Kalau usernya itu sedang nge-swipe ke bawah, kayak gini, nah sini kan forward. Nah, kita akan jadikan pinnednya ini diganti gitu, diupdate. Biar teman-teman gak lupa terkait fungsi pinned ini adalah kayak gini. Jadi um, kalau true, show app bar. Tapi kalau else atau kalau false, maka hide app bar. Kayak gitu. Oke, silakan teman-teman amati dulu.
Jadi kalau pinutnya true, artinya adalah show, tapi kalau pinutnya false, artinya adalah di hide. Sekarang kembali ke scroll control listener. Di sini teman-teman bisa bikin kayak pengecekan, misalkan kalau user scroll direction-nya ini sama dengan scroll direction forward, teman-teman coba cek lagi ya. Kalau kita swipe ke bawah, kalau kita swipe ke atas, reverse. Kalau kita swipe ke bawah, forward. Nah, jadi ketika kita swipe ke bawah atau forward, kita update nilai dari pinned slip bar menjadi true. Terus else-nya dijadikan false. Nah, untuk logic seperti ini, teman-teman bisa persingkat. Cukup masukkan pengecekan kondisi user scroll direction forward-nya ke dalam variabel pinned slip bar. Jadi di sini pinned slip bar sama dengan langsung bikin pengecekan user scroll direction apakah sama dengan nge-swipe ke bawah kayak gitu atau ke atas. Kalau ke atas berarti nilainya menjadi false gitu. Jangan lupa di bagian akhir bikin set state untuk update ke UI. Kita coba restart. Oke. Kalau kita scroll ke atas, pinned-nya menjadi false. Kalau kita scroll ke bawah, atau kita scroll ke atas dulu, biar ke itemnya ini item yang kesekian, terus kita scroll ke bawah, nah baru di swipe ke bawah sebentar aja, nilai dari pinned udah diganti menjadi true, yang artinya tab bar-nya ditampilkan. Ya gitu. Nah, sekarang kita implementasikan hal serupa terkait tab bar untuk bottom navigation bar. Teman-teman bikin lagi di sini boolean show bottom navigation bar, nilai default-nya kita jadikan true. Terus di bottom navigation bar property kita bikin pengecekan kalau show bottom navigation bar, kalau ditampilkan, tampilkan method build-nya, tapi kalau tidak return null. Oke, nah terus untuk update nilai show bottom navigation bar sama kayak pinned slip bar di sini. Logiknya mirip, tapi nilainya beda. Kalau show bottom navigation bar, pengecekannya menggunakan reverse. Jadi kalau kita swipe ke atas, tampilkan. Kalau kita swipe ke bawah, dihilangkan gitu. Save, kita restart. Kalau kita swipe ke atas, belum ke restart ya. Kita restart dulu. Kalau kita scroll atau kita swipe ke atas, app bar hilang, bottom navigation bar muncul. Kalau kita swipe ke bawah, bottom navigation bar hilang, app bar muncul. Kayak gitu. Jadi, kebalikannya gitu antara app bar dan posisi bottom navigation bar. Tapi kalau yang disamakan bisa juga diganti pakai forward gitu. Jadi ketika scroll ke atas, misalkan dua-duanya hilang, ketika scroll ke bawah, bottom navigation bar muncul, terus untuk app bar-nya juga muncul. Bisa juga kayak gitu. Tergantung kondisinya kayak gimana. Oke, jadi itu kayak gitu mungkin terkait penggunaan atau implementasi scrolling visibility untuk widget app bar dan juga bottom navigation bar. Sampai ketemu di next video.